إلى أحمد التجاني وجهت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, para ulama ya, yang bertugas berdakwah dalam Islam ini menjadi warasah para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ya, para ulama dalam artinya lebih khusus para aulia itu menjadi pewaris para nabi terdahulu. Sehingga ya dari amalannya termasuk dengan karomahnya wali terdahulu itu punya kemiripan dengan karomah para wali yang mengamalkan wirid thariqah sufiyah. Sehingga ada wali yang karomahnya mirip dengan Syekh Abdul Qadir, ada wali yang punya kemiripan karomahnya dengan Syekh Abdul Qadir punya kemiripan dengan nabi-nabi yang terdahulu, bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati dan lain sebagainya. Demikian juga yang dimiliki oleh Sayyidi Syekh radhiyallahu an adalah karomah amalan-amalan dan amalan-amalan yang langsung diwariskan oleh Rasulullah ke Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu. Sehingga ya baik amalannya, kemudahannya, termasuk juga keutamaan-keutamaannya lebih dahsyat dari semua keutamaan yang ada pada wirid thariqah lain. Kenapa? Thariqah Tijani adalah aurat al-Muhammadiyah. Wiridnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang mengakui seperti itu Kanjeng Nabi, yang mengklaim begitu Kanjeng Nabi. Syekh hanya pengamal dan penyebar pertama, muqaddam pertama dalam thariqah. Adapun guru thariqah Tijani hakikatnya ya, dan juga pentarbiyah dalam thariqah Tijani adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam thariqah Tijani berbeda dengan thariqah lain. Kalau thariqah yang lain, seorang mursyid, orang yang ditalkin seorang mursyid, maka muridnya mursyid tersebut. Kalau dalam thariqah Tijani tidak ada mursyid kecuali adanya muqaddam. Artinya muqaddam tukang nyambungkan ke Syekh radhiyallahu an. Ketika ditalkin thariqah Tijani oleh seorang muqaddam, maka murid itu bukan muridnya muqaddam yang nalkin, tapi muridnya Syekh Tijani radhiyallahu an. Sama dengan dalam Islam, para ulama yang membimbing pembacaan syahadat. Jadi orang yang dibimbing oleh ulama untuk bersyahadat masuk Islam bukan menjadi umatnya ulama, bukan umatnya ustadz atau umatnya kiai, tapi menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan Tijani yang ditalkin oleh para muqaddam bukan muridnya muqaddam, tapi muridnya Syekh Tijani radhiyallahu anhu. Itu perbedaannya. Sehingga ya para muqaddam mempunyai keterbatasan tugas dan wewenang dalam thariqah berbeda dengan mursyid. Ya, di mana murid yang mursyid talkin itu adalah murid pribadinya. Seperti itu. Jadi para pemirsa rahimakumullah, itu perbedaan thariqah Tijani dengan thariqah yang lain. Kemudian para ulama atau wali thariqah sufiyah itu adalah pewaris ya ilmu asror, ya ilmu khusus, ilmu rahasia para nabi terdahulu. Adapun Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an adalah pewaris khusus dari ilmu asrornya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti penjelasannya pada Hadrat Al-Mustafidatus Sab'ah. Jadi para nabi ya itu mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah pada zamannya. Di mana setelah purna tugas para nabi ini, ilmunya dikembalikan lagi, cuma dikembalikannya ke telaga Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu sebagai Al-Khatmul Auliya Al-Muhammadi.
Kemudian berikutnya ilmu dan amalan serta asror yang secara khusus diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, ini kekal sampai akhir zaman. Demikian juga para aulia diberi kekekalan oleh Allah, asror-asror itu berlaku. Akan tetapi perbedaannya dengan Thariqah Tijani, ya asrornya itu dari Sayyidi Syekh radhiyallahu an yang mengambil langsung dari lautan asrornya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Thariqatus Sufiyah dari gurunya, ya dari para wali kutub yang muassis thariqah, yang mengambil dari telaga Al-Khatmul Aulia Al-Muhammadi yang berasal dari para nabi dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perbedaannya antara asrornya thariqah lain dengan Thariqah Tijani. Kemudian para nabi dan para rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam mengambil ilmu zahir batin dan ilmu batinul batin mereka dari lautan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Tijani. Syekh Tijani mengambil ilmu dan asrar langsung dari lautan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perbedaannya. Kemudian mukjizat para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam ini menjadi karomahnya para pengamal Thariqatus Sufiyah. Adapun karomahnya wali dari kalangan Tijani ini berasal dari lautan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diberi oleh Allah, ya, salah satunya para sahabat, ya. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga diberi sahabat-sahabat. Akan tetapi perbedaannya dengan sahabat para wali terdahulu, sahabat Sayyidi Syekh radhiyallahu an diakui oleh Kanjeng Nabi sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menyatakan hal ini langsung dari lisan alamin kepada Sayyidi Syekh. Jadi itu para pemirsa rahimakumullah. Jadi para aulia, ya, mendapatkan asror dan lain sebagainya dari lautan dari telaga ilmunya Sayyidi Syekh. Sedangkan Sayyidi Syekh Ahmad bin Ahmad At-Tijani radhiyallahu an mendapatkan limpahan langsung dari hadrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan sebagai asraful anbiya wal mursalin. Jadi Rasulullah sebagai paling mulianya nabi dan rasul, yang mana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat paling mulia dari umatnya para nabi terdahulu. Begitu pula warisan yang diberikan kepada Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, maka murid-murid Sayyidi Syekh, ya, oleh Nabi dapat kehormatan sebagai murid dari Al-Khatmul Aulia Al-Muhammadi yang mempunyai kekhususan melebihi semua kekhususan yang ada pada para wali sebelumnya.